Dinyalain aja Bu kameranya. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Pak Raffi gimana kabarnya Pak? Baik. Ya. Pak Isan gimana Pak? Pak Acep. Oke, keren. Ibu Nur Saidah, gimana kabarnya Bu? Oke, syukurlah. Baik Bapak Ibu, pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai modul yang merupakan salah satu dari bahan ajar. Eh, Mohon disimak ya Bapak Ibu ya. Saya akan share screen. Konsep dan komponen modul ajar. Apabila melihat dari judulnya saja, konsep dan komponen modul ajar ini merupakan satu hal yang tidak asing di telinga kita karena modul merupakan sesuatu yang terbiasa kita hadapi ya sebagai seorang tenaga pendidik. Baik, langsung saja masuk ke tujuan yang hendak dicapai. Jadi kurang lebih 10-20 menit ke depan ada tujuan yang hendak dicapai Bapak Ibu. Dalam materi ini Bapak dan Ibu diharapkan mampu memahami konsep modul ajar serta mampu memahami komponen dari modul ajar. Jadi selain mengetahui apa itu modul ajar, Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengetahui atau mengidentifikasi apa saja sih konsep dalam modul ajar itu. Bahkan lebih luar biasa lagi apabila Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan dengan cara membuat modul ajar. Oke, baik. Kita langsung masuk aja ya dalam kegiatan inti elaborasi pemahaman konsep modul ajar. Secara teori, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi, modul ajar ini merupakan sebuah konten atau materi yang dirancang sistematis, artinya dirancang secara terstruktur dan tentunya menarik, tidak membosankan. Kemudian, modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kurang paham mengenai kalimat ini, mungkin bisa lihat gambar lingkaran yang berlapis-lapis di sebelah kanan ini. Ada di intinya itu ada apa itu? Tulisan apa itu Bapak Ibu yang di intinya? Inti lingkaran. Nah, itu kira-kira maksudnya apa? Kenapa profil pelajar Pancasila harus berada di inti, kemudian ada lapisan-lapisan berikutnya? Itu kira-kira maksudnya bagaimana itu Bapak Ibu? Kenapa nggak modul ajar yang di tengah? Kenapa bukan capaian pembelajaran yang jadi intinya? Kenapa harus profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu ada yang tahu? Pak Revi? Ya, ya baik, terima kasih Pak. Ada pendapat yang lain dari teman-teman mengenai gambarnya? Jadi kalau nggak ada, kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Pak Revi bahwa eh, profil pelajar Pancasila ini merupakan inti ya, merupakan inti dari kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Kemudian dari profil pelajar Pancasila kita turunkan menjadi capaian pembelajaran, makanya capaian pembelajaran ada di lapisan berikutnya. Kemudian dari capaian pembelajaran itu kita turunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran, dan dari alur tujuan pembelajaran dibuatlah modul ajar. Jadi sekarang kita ada di lapisan ketiga, jadi di modul ajar. Jadi modul ajar ini tidak dibuat dengan sembarangan ya Bapak Ibu, tapi eh, ada mashabnya atau ada aturannya gitu, bahwa dia diturunkan dari alur tujuan
pembelajaran. Kemudian kita masuk di materi selanjutnya, yaitu komponen modul ajar. Jika ditanya modul ajar, pasti semua orang tahu apa itu modul. Namun ketika ditanya apakah bisa membuat modul ajar yang sesuai dengan standar kurikulum sekolah penggerak, maka mungkin tidak semua orang bisa melaksanakannya ya, karena ada aturannya dalam pembuatan komponen modul ajar. Secara garis besar, modul ajar ini terbagi menjadi 3 bagian komponen, yaitu komponen informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jadi kurang lebih dia seperti pembuka, inti, dan penutup ya. Kita baca dulu teorinya. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, jadi dalam menyusun modul ajar ini Bapak Ibu tidak ada aturan yang mengikat bahwa teorinya harus seperti ini, materinya harus seperti ini. Namun yang diberikan hanya komponennya saja. Mengenai kontennya atau isinya itu disesuaikan dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Konteks lingkungan artinya disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, ya, kontekstual. Kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik. Artinya bahwa modul yang kita buat ini tidak terlalu sulit bagi peserta didik, namun tidak juga terlalu mudah. Modul yang kita berikan diharapkan bisa menstimulus peserta didik untuk mengalami proses belajar yang menyenangkan, mendalam, dan bermakna. Selanjutnya, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan, ya, ada dasarnya. Komponen modul ajar dapat dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu tadi, bahwa modul ajar tersebut merupakan bagian dari proses pelaksanaan pembelajaran, ya. Artinya bahwa modul ajar ini memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, maka modul ajar merupakan bagian yang vital yang menurut saya hampir semua guru itu wajib memiliki kemampuan untuk membuat modul ajar. Kemudian modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Kita akan bahas satu persatu mengenai komponen dari modul ajar. Kita mulai dari komponen paling depan, yaitu informasi umum. Sesuai dengan namanya, informasi umum artinya bagian ini melingkupi bagian-bagian yang general atau bagian-bagian yang umum, seperti identitas sekolah, kemudian kompetensi awal peserta didik, profil pelajar Pancasila juga tetap diikutkan, kemudian saran dan prasarana atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, target peserta didik setelah mempelajari ini, targetnya akan seperti apa ke depan. Kemudian model pembelajaran yang digunakan, apakah problem-based learning, project-based learning, ataupun discovery learning, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, disesuaikan dengan perkembangan para peserta didik. Setelah mengisi informasi umum, maka Bapak Ibu diarahkan pada kompetensi inti. Kompetensi inti ini terbagi dalam beberapa subkompetensi, seperti tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna serta pertanyaan pemantik. Tujuan pembelajaran itu menyangkut hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dialami oleh siswa setelah mempelajari modul ini. Artinya perkembangan seperti apa yang diharapkan pada peserta didik setelah mempelajari suatu materi atau suatu teori gitu. Kemudian pemahaman bermakna artinya peserta didik secara sadar memahami dan seutuhnya memahami dan menyadari bahwa belajar ini merupakan suatu proses yang menguntungkan bagi mereka. Jadi ada kesadaran sehingga peserta didik tidak perlu lagi dipaksa-paksa untuk belajar, tidak perlu lagi ditekan dan tidak perlu lagi untuk tidak perlu lagi diberikan hukuman untuk belajar karena peserta didik sudah sepenuhnya menyadari begitu. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran pada peserta didik, maka konsep merdeka belajar dapat diterapkan, dapat sepenuhnya dirasakan oleh peserta didik. Kemudian ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau kegiatan intinya disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan. Setelah itu ada asesmen. Seperti kita ketahui, asesmen ada berapa? Ada yang masih ingat asesmen ada berapa? Ada 4. Apa aja tuh?
Oke, baik. Ada teman-teman yang mau melengkapi? Terima kasih, Pak, sudah mencoba menjawab. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada yang melengkapi, saya ingatkan kembali, saya review kembali bahwa asesmen ini pada konsepnya ada tiga ya, ada tiga besar, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik itu digunakan di awal, Pak, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian asesmen formatif digunakan pada pertengahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen sumatif digunakan pada akhir proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana sih peserta didik ini menguasai satu kompetensi, begitu, Pak. Setelah melakukan asesmen, otomatis ada hasil ya, ada hasil yang diperoleh apakah peserta didik kita ini berkembang, stagnan, atau malah menurun. Nah, dari hasil tersebut, kita jadikan sebagai acuan apakah kita melaksanakan pengayaan atau remedial. Di sini ada, setelah asesmen, ada namanya pengayaan dan remedial. Apabila peserta didik kita melampaui standar KKM, ketuntasan kriteria KKM atau nilai standar, maka dilakukan pengayaan. Artinya kita permantap lagi materinya. Namun apabila peserta didik kita tidak mencapai standar yang kita tetapkan atau tidak sesuai dengan KKM, maka dilakukan remedial untuk membantu peserta didik mencapai standar KKM yang ditetapkan suatu mata pelajaran tersebut. Setelah dilaksanakan pengayaan remedial, bagian akhir dari komponen inti itu adalah refleksi peserta didik dan guru. Jadi proses pembelajaran direfleksi, mempertahankan hal yang baik, dan memperbaiki hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembelajaran. Di akhir segmen dari modul ajar ini ada namanya lampiran. Jadi lampiran ini terbagi lagi Bapak, Ibu. Ada namanya lembar kerja peserta didik, berisi soal-soal atau tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh peserta didik untuk melatih kemampuan mereka lebih baik lagi. Kemudian ada bacaan guru dan peserta didik. Jadi selain ada lembar kerja di lampiran, ada juga bacaan. Manfaat dari penempatan bacaan di akhir adalah untuk memperkuat apa yang sudah didapatkan di kegiatan inti pembelajaran. Kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Ya, seperti kita ketahui, glosarium ini isinya mengenai daftar-daftar istilah ya, istilah-istilah yang mungkin sulit dipahami itu data di glosarium berdasarkan alfabetik ya, dari A sampai Z. Dan ada daftar pustaka yang berisi mengenai sumber-sumber kutipan atau sumber teori yang diambil di modul ajar. Nah, saya kira demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Saya harap melalui proses pembelajaran ini tujuan yang kita tetapkan tadi bisa tercapai. Bapak Ibu paham mengenai apa yang dimaksud dengan modul ajar dan bagian-bagian dari modul ajar. Oke, pertanyaan terakhir, satu aja pertanyaannya. Modul ajar dibagi menjadi berapa bagian? Apa-apa saja itu bagiannya? Ada yang bisa menjawab? Modul ajar dibagi menjadi berapa bagian? Dan sebutkan bagian-bagiannya. 3 ya. Apa aja tuh? Ya. Ya. Oke, kita cek jawabannya Pak. Komponen, ya informasi umum sudah masuk dalam komponen pembuka, bagian depan. Kemudian ada komponen inti dan ada lampiran. Artinya, Bapak Ibu sudah paham ya dengan materi, komponen, dan modul ajar ini. Saya kira demikian saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.